Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Lubis dari kelas 1A semester 2 NPM 123020272. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama ada, apa dampak dari sistem informasi pada organisasi? Sistem informasi telah menjadi alat bantu yang integral, online, dan interaktif yang sangat terlibat dari operasi dari menit ke menit dan pengambilan keputusan organisasi besar. Yang kedua ada dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, IT mengubah biaya relatif, modal, dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi menurun, teknologi informasi digantikan oleh tenaga kerja yang secara historis merupakan biaya yang terus meningkat. Yang ketiga ada dampak organisasi dan perilaku. Teori-teori yang didasarkan pada sosiologi organisasi yang kompleks juga memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan, perubahan, dan penerapan aplikasi TI yang baru. TI meratakan organisasi besar dan berkualitas yang terutama berkembang sebelum era komputer seringkali tidak efisien, lambat berubah, dan kurang kompetitif dibandingkan organisasi yang baru dibentuk. Yang keempat ada organisasi pasca industri. Teori-teori pasca industri yang lebih banyak didasarkan pada sejarah dan sosiologi daripada ekonomi juga mendukung gagasan bahwa TI harus meratakan hierarki. Memahami retensi organisasi terhadap perubahan, sistem informasi tidak akan dapat dihindari menjadi terikat dalam politik organisasi karena sistem informasi mempengaruhi akses ke sumber daya utama, yaitu sistem informasi. Sistem informasi berpotensi untuk mengubah struktur, budaya, proses bisnis, dan strategi organisasi. Seringkali terdapat penolakan yang cukup besar ketika sistem informasi tersebut diperkenalkan. Internet dan organisasi meningkatkan aksesibilitas penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan bagi organisasi. Intinya, internet mampu menurunkan biaya transaksi dan biaya kegunaan yang dihadapi sebagai besar organisasi secara dramatis. Implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang sesungguhnya, sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas mengenai organisasi tempat sistem tersebut akan digunakan berdasarkan pengalaman. Faktor organisasi utama yang perlu dipertimbangkan ketika merancangkan sistem baru adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan di mana organisasi harus berfungsi. Yang kedua ada sistem organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga ada budaya dan politik organisasi. Yang keempat ada jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima ada kelompok kepentingan utama yang terpengaruh oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Yang terakhir ada jenis-jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang dirancang untuk dibantu oleh sistem informasi. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.